Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Evi Sylvia, Prodi PGMI kelompok 4 semester 4. Langsung saja, identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar pelajaran fikih di MI atau di SD. Yang pertama, pengertian kurikulum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan oleh lembaga pendidikan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Dasar menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang kedua, pengertian standar kompetensi. Untuk memantau pengembangan mutu pendidikan diperlukan standar kompetensi. Standar kompetensi dapat diartikan sebagai pernyataan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik, serta tingkat penguasaan yang diharapkan dicapai dalam mempelajari suatu mata pelajaran. Dari beberapa penafsiran di atas, maka standar kompetensi diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam melakukan suatu tujuan atau pekerjaan, B. mengorganisasikan agar pekerjaan dapat terlaksanakan, C. Melakukan responan reaksi yang tepat dan rencana semula, D. Melaksanakan tugas dan pekerjaan dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Dengan demikian, standar kompetensi mata pelajaran dapat diartikan sebagai kemampuan siswa dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan berkaitan dengan pembelajaran tertentu. Mengorganisasikan tindakan atau pekerjaan dalam mata pelajaran tertentu dapat dilaksanakan, melakukan reaksi yang tepat bila terjadi penyimpangan dalam rencangan semula, melakukan tugas dan pekerjaan berkait dengan mata pelajaran dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Yang ketiga, pengertian kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinilai harus dikuasai oleh peserta didik untuk menunjukkan bahwa mereka telah menguasai standar kompetensi yang telah diterapkan. Pada proses analisis standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran sebagai tercantum pada standar isi harus memperhatikan hal berikut. Yang pertama, urutkan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu atau tingkat kesulitan materi. Yang kedua, keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Yang ketiga, itu keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran. Demikian juga kajian kompetensi dasar sama dengan kajian standar kompetensi. Yang keempat, yaitu langkah-langkah dalam penyusunan kompetensi dasar. Yang pertama, menjabarkan kompetensi yang dimaksud dengan bertanya kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh siswa agar standar kompetensi dapat dicapai. Selanjutnya, yang kedua, tulislah rumusan kompetensi dasar. Yang ketiga, yaitu langkah-langkah penyusunan indikator. Yang pertama, mengkaji KD atau kompetensi dasar tersebut untuk mengidentifikasikan indikatornya dan rumuskan indikatornya yang dianggap relevan tanpa memikirkan urutannya terlebih dahulu. Juga tentukan indikator yang relevan dan tuliskan seni urutannya. Yang kedua, kajilah apakah semua indikator tersebut mempresentasikan KD-nya. Apabila belum, lakukan analisis lanjutkan untuk menemukan indikator lain yang kemudian belum teridentifikasi. Yang kelima, yang terakhir, yaitu tambahkan dan sebelum indikator, rubahlah indikator yang lebih tepat dan akurat dan dipertimbangkannya. Yang kelima, yaitu langkah-langkah perumusan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Langkah-langkahnya, yang pertama, yaitu guru perlu berpedoman pada rumusan SK dan KD yang telah disusun oleh DSBN berdasarkan mata pelajaran yang telah diambil. Guru memilih SK dan KD yang telah dirumuskan oleh BSNP untuk setiap mata pelajaran
Setelah SK dan KD dipilih, selanjutnya dilakukan analisis dengan mengajukan pertanyaan dasar seperti apa sajakah yang tanda-tanda bahwa siswa-siswi telah menguasai kompetensi. Selanjutnya, Hisham Saini menganalisis kompetensi menjadi 3 aspek dengan tingkatan dan yang berbeda dari setiap aspeknya, yaitu kompetensi yang pertama yaitu kognitif. Kognitif meliputi tingkatan pengetahuan yang pemahaman, aplikasi, dan analisis, sintetis, dan penilaian. Yang kedua yaitu afektif. Afektif meliputi pengenalan, pemberian proses, penghargaan nilai, pengorganisasian, dan pengamalan. Yang ketiga yaitu psikomotorik, meliputi pembaruan, penggunaan, ketepatan, perangkaian, dan kreativitas. Selanjutnya yaitu D. Pada proses perumusan SK dan KD perlu memilih kata-kata kerja yang umum, operasional berdasarkan level kompetensi pembelajaran. Terakhir pada proses perumusan dan pengembangan SK dan KD, guru memerlukan tingkat kompetensi yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Sebagai contoh, untuk mata pelajaran fikih, standar kompetensi dan kompetensi dasar. Untuk kelas 1 semester 1, yang pertama yaitu mengenal tata cara bersuci. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menyebutkan pengertian bersuci, mencontohkan tata cara bersuci. Yang kedua yaitu mengenal rukun Islam. Rukun Islam, adapun kompetensi dasarnya yaitu menirukan ucapan rukun Islam, dan 2 menghafalkan ucapan rukun Islam. Untuk kelas 1 semester 2, membiasakan bersuci atau taharah. Adapun kompetensi dasarnya menyebutkan tata cara berwudu dan mempraktikkan tata cara berwudu. Untuk kelas 2 semester 1, mengenal tata cara berwudu. Dengan kompetensi dasar membiasakan wudu dengan tertib, membaca doa setelah berwudu. Yang kedua yaitu menghafalkan bacaan sholat. Dengan kompetensi dasar menghafalkan bacaan sholat dan menghafalkan bacaan sholat. Baik, itu yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.